يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Versi lainnya tentang Syekh Subakir. Pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat atau India. Dari mereka Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan para penduduk pribumi, yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Di antara para ulama yang berilmu tinggi itu ada yang bernama Syekh Subakir. Ia dikenal sebagai pakar ruqyah, penakluk dan pengusir jin yang mengganggu manusia. Sumber cerita ini menyebutkan bahwa Pulau Jawa pada waktu itu sangat angker. Pulau Jawa dihuni oleh bangsa makhluk halus berupa dedemit, jin-jin, peri prayangan, bekasaan, kemangmang, banaspati, genderuwo, jangkitan, kuntilanak, dan masih banyak lagi sejenisnya. Dan telah diceritakan pula bahwa sang Sultan Rum, sekarang Turki, telah mengetahuinya dan mendapat bisikan dari Tuhan atau ilham, mendapat perintah untuk mengisi pulau itu dengan manusia. Setelah itu sang Sultan memanggil patihnya, maka datanglah sang patih. Di hadapannya Baginda Sultan berkata, "Hai patih, aku akan bertanya padamu yang sesungguhnya. Apakah benar berita tentang Pulau Jawa itu? Apa kamu sudah tahu?" Katanya, "Masih sepi dan belum ada manusianya. Pulau itu masih hutan belantara." "Benar sekali tuanku, sungguh belum ada manusianya. Beritanya para nahkoda yang sering mengarungi samudra berlayar ke Sumbawa melewati Pulau Jawa itu, tuanku. Pulau itu membujur dari barat ke timur, terletak di sebelah baratnya Pulau Bali, dan banyak terdapat gunung," menurut jawaban sang patih. Baginda Sultan berkata dengan pelan, "Hai patih, kamu bawalah 2 leksa orang kepala keluarga. Cepat tempatkan di tanah Jawa agar mereka bertani dan berbekali dengan alat-alat pertanian." Demikianlah sang Mahapatih segera mencari orang-orang pilihan dan bergegas mempersiapkan perlengkapannya. Setelah membayar ongkos pelayaran dan telah siaga dengan mengendarai perahu, lantas berangkatlah sang patih bersama 40.000 orang dengan cepat. Rum atau Turki adalah wilayah Eropa Timur. Tak terkirakan berapa jauh perjalanan yang ditempuh menuju Pulau Jawa. Berbagai hambatan dan rintangan mereka lalui hingga akhirnya sampai di Pulau Jawa. 40.000 orang yang terdiri dari 20.000 pasangan suami istri itu ditempatkan di Pulau Jawa, sementara sang Mahapatih kembali pulang ke negeri Rom. Namun apa yang terjadi? 40.000 orang itu ternyata banyak yang mati. Konon karena diteluh atau dimakan oleh segala lelembut atau makhluk halus. Yang tersisa hanya 40 orang. Mereka akhirnya meninggalkan Pulau Jawa, berlayar kembali ke negeri Rom. Setelah sampai di negeri Rom, mereka dihadapkan kepada Baginda Sultan dan melaporkan sendiri kejadian yang menimpa mereka serta rekan-rekannya. "Kami banyak yang mati dimakan dedemit, jin dan bangsa sejenisnya," kata mereka. Sang Sultan kemudian memanggil seorang ulama besar yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan ahli ekologi lingkungan. Namanya Syekh Subakir yang memiliki gelar Syekh Maulana. Ulama ini sangat disegani dan dihormati oleh rakyat. Bahkan Baginda Sultan sendiri menaruh hormat kepadanya.
Setelah Syekh Subakir datang menghadap, maka berkatalah sang baginda sultan, "Wahai Tuan Syekh Maulana, saya sudah memberi tugas kepada Patih, tapi telah gagal. Sekarang tuanlah yang saya tunjuk. Pergilah ke Pulau Jawa yang terkenal angker itu. Pasanglah tumbal, tempatkan di gunung yang terletak di tengah-tengah Pulau Jawa, supaya bangsa halus yang memakan manusia itu pergi. Dan bawalah orang keling agar mereka menetap tinggal di Pulau Jawa. Jangan lupa lengkapi mereka dengan persenjataan." Sang Mahapatih mendapat titah untuk mempersiapkan segala keperluan perjalanan Syekh Subakir ke Pulau Jawa. Dalam pelayaran itu, Syekh Subakir singgah di tanah Hindustan atau India. Di sana ia mengambil 20.000 orang keling, lalu meneruskan perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan Syekh Subakir datang di Pulau Jawa. Sebagai orang yang waskita, ia tahu bahwa pusat segala bangsa lelembut adalah di Gunung Tidar. Maka ia langsung menuju ke gunung paling angker itu dengan membawa batu hitam yang sudah diruqyah. Ia mengelilingi gunung itu, batu dipasang merata di segala penjuru. Kegiatan ini oleh orang Jawa dinamakan memberi tumbal atau menumbal tanah. Pengaruh kekuatan tumbal itu demikian dahsyat. Dalam tempo yang tidak begitu lama, terjadilah keributan besar. Situasi alam berubah total. Cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Angin yang tadinya berembus pelan dan sejuk berubah menjadi kencang. Angin topan menembus semua yang ada, kilat menyambar-nyambar, gembelegar, suara halilintar. Hujan api, gemuruh suara gunung dahsyat sekali. Api bertebaran kemana-mana. Sekitar 3 hari 3 malam peristiwa dahsyat yang menggemparkan itu berlangsung. Bangsa lelembut, setan-setan dan siluman lari menyelamatkan diri karena kepanasan oleh daya gaib ruqyah Syekh Subakir. Banaspati hanyut mengikuti arus air. Ilulu jangkitan lari tunggang langgang. Jin peri-perayangan mengungsi di lautan. Bekasaan, kemangmang, banaspati, genderuwo, jangkitan, kuntilanak hanyut semua. Hanyut dalam air karena tak kuat menahan panas. Setelah peristiwa menggemparkan itu, alam menjadi tenang kembali. Sunyi senyap, pengap dan gelap gulita meliputi cuaca langit Pulau Jawa. Cahaya matahari tak tembus, seakan matahari berhenti bersinar. Alkisah, ada 2 dahyang di tanah Jawa, keduanya sesepuhnya zaman di tanah Jawa. Yang mengemban Pulau Jawa, Sang Hyang Semar sebutannya, dan yang satunya lagi Sang Hyang Togok. Dahyang itu berkedudukan di gunung, kaki gunung sebagai padepokannya, dan telah lama sekali tinggal di situ. Demikian itu yang telah disebutkan. Entah kemana Sang Togok waktu kejadian itu, hingga Sang Semar berkata, "Kakang Togok, di mana engkau? Telah terjadi keributan, kejadian hujan api menghujani bumi, menjadikan penghuninya porak-poranda dan menjadikan berkurang dan terpisah-pisah. Bumi bergelimpangan, mayat tersambar petir, kilat menyambuk, angkasa membakar bumi dengan jilatannya. Suara guntur menggelegar di angkasa, gemuruh suara gunung yang bergetar. Entah dari mana datangnya suara, tiba-tiba Sang Togok menjawab, "Aku di sini, aku tak tahu penyebabnya. Bukankah kamu lebih tahu?" Sang Semar memberikan kabar kepadanya, "Jika engkau tidak tahu, yaitu ada utusan dari Rum datang ke tanah Jawa, membuat rusaknya demit, tumbalnya dipasang merata di gunung. Mari kita ke sana, menjumpai sang resi utusan itu. Dia perintah sang sultan untuk menenung semua demit. Aku akan menuntut pada pendeta Rum itu tentang banyak bekasaan yang hanyut serta hiruk pikuk buyarnya semua lelem." Sang Hyang Togok mencegahnya, "Hai adik, jangan dijumpai." Ternyata keduanya berangkat untuk menemui sang resi dari Rum itu.
Di perjalanan tidak diceritakan setelah sampai di hadapan Syekh Subakir yang berada di Gunung Tidar. Dia berkata, "Tuan Subakir, sebagai pendeta kenapa Tuan datang ke sini membuat kerusakan?" Syekh Subakir dengan perlahan berkata, "Kisanak, kau ini siapa? Keluar dari mana Kisanak berdua? Kok baru kali ini aku melihatmu? Lantas apa yang Kisanak inginkan sampai datang kepadaku?" Sang Hayang Semar perlahan juga menjawab, "Ya, saya ini orang Jawa, saya ingin bertemu Tuan." Syekh Subakir berkata, "Beritanya tanah Jawa tempat yang belum ada manusianya, tempat yang masih hutan belantara." Sang Semar langsung menyangkal, "Nyatanya saya orang Jawa. Saya ada sebelum Tuan datang. Kami menduduki dan menetap di pucuk-pucuk gunung sudah mencapai 9.000 tahun. Dan kami berada di Gunung Tidar selama 1.001 tahun." Sang pendeta heran mendengarnya. "Hai kamu, ini bangsa apa? Apakah kamu ini sungguh-sungguh manusia? Umurmu panjangnya bukan main, sedangkan saya belum pernah tahu orang yang umurnya mencapai 1.000 tahun. Umurmu lebih panjang dari Nabi Adam alaihi salam. Hai Kisanak, mengakulah, berterus teranglah padaku, rupanya kau bukan manusia hingga umurmu melebihi umur Nabi Adam. Wah, umurmu sangat panjang. Jika kamu manusia, tak ada manusia yang umurnya mencapai 1.000 tahun." Sang Semar berkata, "Sesungguhnya saya ini bukan manusia. Sayalah Dahnyang Tanah Jawa yang paling tua, putranya Dewi-Dewi yang disebut Manik Maya. Ya saya ini." Sang Hayang Syed, "Ya saya ini." Dahnyang Terototi, "Ya saya ini." Rekanaya, "Ya saya." Sang Hayang Ening, "Itu namaku." Sedangkan Jaya Kusuma, "Itu rajaku." Serta Ki Joko Pendek, "Angtek-angtek." Sedangkan Kucing Gati, "Ya sayalah yang disebut Sang Hayang Semar." Saya kesini sudah lama sekali dari Ibu Hawa. Dulu Ibu Hawa melahirkan benihnya dan diambil serta dirawat oleh Sang Idazil. Benih itu tak berbentuk dan dicipta dibentuknya sedemikian rupa dan dicampur dengan maninya, maka jadilah hamba ini. Jika Tuan belum tahu, ya ini wujudnya badan hamba. Seluruh Dahnyang semua keturunan hamba, maka seluruh Dahnyang itu ada di seberang tanah Jawa. Jin Prahyangan dan peri serta kebanyakan lelembut ya turun saya. Semua menguasai tempat-tempat yang wingit atau angker. Ilulu jangkitan buyut saya, sedangkan Ki Rogo titisannya burung senhari. Hamba bersama dengan saudara tua hamba bertempat di tanah Jawa, maka hamba kesini untuk bertemu dengan Paduka. Ingin tanya yang sesungguhnya, mengapa Tuan sebagai sang pendeta membuat kerusakan semua anak cucu hamba? Mereka semua hanyut di sungai sampai ke lautan, terkapar kena tenung, ternyata kamu yang membunuhnya. Sisanya kebanyakan para lelembut mengungsi di lautan. Sang pendeta perlahan berkata, "Hai Kisanak, aku ini diutus Kanjeng Sultan Rum rajaku, maka aku disuruh mengisi manusia di Pulau Jawa, supaya berladang, bersawah, membuka hutan belantara. Yang kutempatkan ini orang negeri Rum, banyaknya 2.000 orang berkeluarga. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak bisa jika menghalanginya." Sang Hayang Semar perlahan berkata, "Syukurlah jika itu kehendak Sultan di Rum. Sri Raja sendiri yang menyatakan mengisi manusia di tanah Jawa, menyuruh membuka hutan, karena baginda sendiri juga turun saya. Semua itu terjadi pada takdir di tanah Jawa." Syekh Subakir berkata, "Nanti aku beritahu kehendak yang maha agung serta mulia dan jalannya tanah Jawa."
Selanjutnya, Syekh Subakir membeberkan ramalan tentang kejadian di masa yang akan datang mengenai raja-raja penguasa tanah Jawa hingga nanti saat tenggelamnya Pulau Jawa. Mengapa Pulau Jawa tenggelam? Konon hal ini untuk menyelamatkan umat Islam di Pulau Jawa, karena Dajjal nantinya mampu menghidupkan orang mati dan menjadikan orang tersebut kafir. Jika Pulau Jawa ditenggelamkan, sang Dajjal yang hanya punya mata sebelah itu tidak akan mampu melihat penghuni Pulau Jawa, karena Pulau Jawa sudah rata dengan lautan. Mengenai ramalan raja-raja Pulau Jawa dan situasi penduduk Pulau Jawa yang disampaikan Syekh Subakir hampir sama dengan ramalan Jayabaya yang sesungguhnya ditulis oleh Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga. Karena itu dalam buku ini kami akan menyampaikan ramalan tersebut dalam versi ramalan Jayabaya karena lebih detail. Ya latifan bil ibad